kuasa. Hidupmu di tangannya, engkau pasti aman. Hidupmu di tangannya, engkau pasti sejahtera. Hidupmu di tangannya, engkau pasti bahagia. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Kasih. Puji Tuhan, kita bersama-sama hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di sepanjang kehidupan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami menyadari Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa. Engkau hadir di setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau bertahta Tuhan, kemuliaan-Mu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus Kristus, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, mari sembah Dia. Dia Raja yang hidup, Dia Allah yang bertahta. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami naikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau Tuhan memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari kita sama-sama bersemangat. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Dia adalah Raja atas segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menghidupi kita sekalian. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, Engkau menopang kami melalui firman-Mu Tuhan. Tak akan pernah kami sesali Tuhan mengiring Engkau ya Bapa, karena Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Yesus, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu,
Berkat yang telah kami terima, kekuatan, berkat yang telah kami terima, kesembuhan, berkat yang kami terima, ya Tuhan Yesus, kekuatan baru dalam kehidupan kami, pemulihan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa firman-Mu hari ini menggugah dan memberkati kami semua. Dan kuasa firman-Mu hari ini menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah atas kami semuanya pagi hari ini. Kiranya anugerah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Allah ini kami terima sebagai berkat dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saya sapa kepada jemaat semua dikasihi Tuhan. Ya, salam pemulihan. Amin. Salam pemulihan. Amin. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga Pak Tanto sudah dipulihkan. Keluarga Cifon juga sudah dipulihkan. Amin. Keluarga Bu Lili, ya, Bu Lili Cara juga mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang lainnya juga. Keluarga Ibu Adita juga mengalami pemulihan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga Ciinge juga mengalami pemulihan. Dan hari ini, bulan ini adalah di mana Tuhan akan memulihkan kita semuanya. Hal penting yang perlu kita catat dari tema kita hal ini adalah bahwa setiap saudara dan saya akan mengalami perubahan. Amin. Allah mengubah hidupmu. Allah mengubah masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekiranya menurut dunia ini sulit untuk diprediksi, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Hari ini mungkin engkau dalam kondisi tertekan. Hari ini mungkin engkau dalam kondisi pergumulan yang berat. Hari ini engkau mungkin diperhadapkan situasi ekonomi yang tidak menentu. Hari ini engkau diperhadapkan pergumulan dalam rumah tanggamu. Ingat satu hal, tema kita bulan ini adalah apa saudaraku? Tuhan akan memulihkan engkau. Apa yang dipulihkan dan apa yang kau gumuli, apa yang kau doakan, itu yang akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kekuatan kita, apakah artinya? Kekuatan kita, pemikiran kita, apakah artinya? Jika bukan Tuhan yang bertindak atas kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Tetapi jika Tuhan datang kepada kita, maka Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bukankah itu pemulihan? Jika Tuhan datang dalam hidupmu, dalam keluargamu, dan mendamaikan keluargamu, bukankah itu sebuah pemulihan daripada Tuhan? Jika Tuhan hadir dalam usahamu, maka usahamu dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka itulah pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Maka di dalam kehadiran Tuhan, di dalam kehidupan kita, selalu ada pemulihan. Amin, amin, amin. Lambaikan tangan jika engkau mengatakan amin. Dan kau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Saya percaya keluarga-keluarga GBI Kasih ini, GBI Jalan Morotai ini, tanpa kecuali baik di sekitar Morotai maupun di Parung Panjang mengalami pemulihan. Amin. Mengalami pemulihan, mengalami perubahan. Allah akan mengubah hidupmu yang tidak ada harapan menurut konsep dunia ini, menurut pengaruh dunia ini, tetapi tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi baru. Bukan hanya hatimu, bukan hanya pikiranmu, bukan hanya perbuatanmu, tetapi Tuhan juga akan mengubah ekonomimu. Amin. Percayalah, pada masa pandemi ini, Tuhan banyak berperkara atas kita. Tuhan banyak campur tangan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau datang kepadanya dan kesungguhan hati, maka Dia akan memulihkan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mohon host untuk bisa dijadikan co-host. Saya akan menyampaikan share PowerPoint. Mohon konfirmasi kepada host.
Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Mantap. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Bapak Gembala menyampaikan suatu tema yang luar biasa kepada kita sekalian, bahwa Tuhan mengubah hidupmu. Tadi sudah saya katakan, apa yang diubah dalam hidupmu? Hal penting yang saudara bisa kerjakan di bumi dan di surga adalah kehidupan rohanimu. Adalah kehidupan rohanimu. Masalah hati. Kalau masalah kecil-kecil yang lainnya, kalau masalah ekonomimu, kalau masalah kesembuhanmu, Tuhan bisa mengubahkan dalam sekejap. Asal benar-benar hatimu itu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengubah kebiasaan buruk. Tentunya yang baik kita akan maksimalkan, ya. Tentunya yang buruk mari kita redam, mari kita kikis, mari kita hancurkan, mari kita buang, mari kita tanggalkan. Masalahnya Tuhan sudah memulihkan kita. Tuhan sudah mengubah kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang, adakah saudara dan saya mau mengubah yang sudah dilakukan oleh Allah itu dalam kehidupan kita? Tanggapan kita itu yang penting. Respon kita itu yang penting. Allah sudah memperbaiki, sudah mengupgrade kehidupan kita. Respon kita terhadap perubahan ayat 33 mengatakan, apa saudaraku? Mari kita baca dalam hati masing-masing. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat. Ini suatu kata peringatan. Ini adalah kata warning buat kita semua. Jangan kamu sesat. Tidak pandang bulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau jemaat, mau aktivis, mau pendoa, mau majelis, mau hamba-hamba Tuhan, mau pendeta besar, kecil, sedang, menengah. Ya, Tuhan kasih peringatan keras pada kita semuanya. Jangan kamu sesat. Ya, jangan kamu sesat. Ya. Yang dikatakan jangan kamu sesat ini dalam apa? Dalam media apa? Dalam situasi bagaimana? Dia dalam pergaulan. Pergaulan yang kayak apa? Pergaulan yang buruk. Jangan disesatkan dalam pergaulan yang buruk. Jangan disesatkan kepada pergaulan yang menyesatkan. Ya, tanpa kita mencari pergaulan yang buruk pun sudah banyak penyesat-penyesat itu menghantui kehidupan kita. Sudah banyak penyesat-penyesat itu datang kepada kita. Apalagi kita masuk dalam zona pergaulan yang tidak baik. Pergaulan yang buruk. Pergaulan yang menyesatkan. Pergaulan yang buruk. Merusakkan kebiasaan yang baik. Tadinya saudara-saudara, ya jam 12 siang atau jam 4 pagi, saudara bisa menyiapkan diri datang dan berdoa kepada Tuhan karena sibuk dengan urusan-urusan masak, sibuk dengan urusan-urusan kongko-kongko, sibuk dengan urusan-urusan rapat dengan yang lainnya nggak jelas, maka merusak kebiasaan yang baik tersebut. Merusak situasi zona doa kita. Merusak situasi zona membaca Alkitab kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan, jangan disesatkan dengan orang-orang yang sengaja membuat situasi kita di hadapan Tuhan itu terpisah. Jangan mau dibujuk dengan situasi apapun, keadaan apapun, omongan apapun yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Baik itu di rumah, baik itu di masyarakat tetangga kita, terutama di kantor. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kata coba perhatikan kata-kata ini yang dia sampaikan oleh Andre Wongso. Kebiasaan baik. Apa itu kebiasaan baik? Dikatakan di situ, kebiasaan baik itu sulit dilakukan dan dibiasakan. Kebiasaan baik itu dikatakan Andre Wongso, kebiasaan baik itu sulit dilakukan dan
dibiasakan, sulit dilakukan dan sulit dibiasakan. Ya, sebaliknya, ya, tetapi bermanfaat untuk masa depan. Sebaliknya, kebiasaan jelek itu sangat mudah dijalani, sangat mudah dibiasakan, tanpa diajarin pun sudah tahu, tetapi ujungnya menghancurkan kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, Andre Wongso mengatakan kebiasaan baik itu sulit dilakukan dan dibiasakan, tetapi bermanfaat untuk masa depan. Sebaliknya kebiasaan jelek mudah dijalani dan dibiasakan, tetapi menghancurkan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk mengajarkan suatu kebaikan, mungkin harus dipaksa, mungkin harus terpaksa. Setelah itu menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Bangun pagi mungkin pertama harus ditekan, harus dioprak-oprak istilahnya. Ya harus dipaksa. Setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu akan menjadi kebiasaan untuk bisa bangun pagi tanpa disuruh, tanpa ada alarm pun, itu akan bisa bangun tepat pada waktunya. Memang sulit untuk dilakukan dan sulit untuk dibiasakan, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Ada faktor-faktor internal di situ yang perlu kita perhatikan. Kita menjadi disiplin waktu. Kita menjadi seorang pekerja pun seorang pekerja yang on time. Menjadi manusia yang memiliki karakter. Itu kalau kita memiliki satu kebiasaan baik. Memang sulit dilakukan, sulit untuk dibiasakan. Tetapi sangat besar manfaatnya buat kita semuanya. Sebaliknya kebiasaan jelek itu sangat mudah untuk dijalani. Sangat mudah untuk dibiasakan. Tanpa diajari. Ya, tanpa dipaksa-paksa pun. Sangat mudah untuk dilakukan. Tapi ujungnya perhatikan. Menghancurkan kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena di situ muncullah yang namanya roh kemalasan. Ketika itu roh kemalasan itu muncul ada dalam kehidupan kita, maka tidak lagi mau beraktivitas, tidak lagi mau bekerja, tidak lagi mau melakukan sesuatu. Adapun itu pun dipaksa sangat keras. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika manusia tidak lagi produktif, itu menurut aliran-aliran negara-negara yang menganut unsur misalnya di Rusia sekarang manusia itu umur 55 tahun sudah dinyatakan tidak produktif dan lewat dari 60 tahun itu sudah ditawarkan ya kan mau masuk asuransi kematian ya kalau tidak didudukkan di kursi listrik dan disetrum mati apalagi negara-negara komunis. Itu manusia sudah kalau nggak produktif, nggak ada gunanya. Itu disetrum, ya itu dimatikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan baik mari kita gunakan, kita maksimalkan. Kalau tidak, kita cenderung menjadi manusia yang apatis. Menjadi manusia yang masa bodoh. Menjadi manusia yang kasarnya menjadi manusia yang nggak guna karena nggak punya kreativitas dan produktivitas. Dan Alkitab katakan bahwa setiap orang yang tidak mau bekerja, yang tidak mau beraktivitas, ya, tidak layak untuk makan. Ya, oleh sebab itu saudaraku, sekali lagi saya ulangi ini untuk kesekian kalinya. Ada pepatah Yunani yang mengatakan, kehidupan manusia itu bagaikan air dan ikan. Kehidupan ikan itu bisa hidup, ikan itu bisa maksimal kehidupannya, ikan itu bisa berkembang biak, ikan itu bisa hidup tahan lama kalau hidupnya itu menantang air atau melawan arus air. Nah, kalau ikan itu sudah ikut arus air, tandanya ikan itu sudah mati. Kehidupan manusia dikatakan harus produktif. Oleh sebab itu jangan malas. Roh kemalasan ini akan menghinggapi bagi orang-orang yang memiliki suatu kebiasaan jelek tadi. Tidur berlama-lama.
malas berlama-lama, tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau mendisiplin diri. Oleh sebab itu Tuhan mengubah kebiasaan kita yang jelek tadi, yang buruk tadi, akan menjadi maksimal kalau saudara dan saya mau bergerak, ya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mengubah kita seperti Pak Gembala kemarin katakan, bukan simsalabim abracadabra, bukan langsung jadi. Itu adalah proses, dan proses itu pekerjaan kita. Proses itu adalah hak kita. Proses itu yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah menyiapkan berkatnya. Tuhan sudah mengadakan perubahannya. Tapi saudara dan saya mau tidak diubah oleh Tuhan? Mau nggak saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan? Maka itu saudara, jika kita sadar perbuatan kita yang tidak baik atau yang buruk itu, mari bersiap saudara untuk bisa melakukan sesuatu yang baik, suatu terobosan yang kita kerjakan, yaitu menjadi manusia yang berguna, terutama di hadapan Tuhan. Tapi saudara, kalau Bapak Ibu saudara mau pilih, ada 2 iklan yang berbeda. Sudahkah kalian nge-share info hoax hari ini? Versus rokokmu membunuh anak dan istrimu. Saudaraku, bagi orang yang sudah terbiasa dalam zona kehidupan hoax ini, sudah menjadi kebiasaan hariannya. Kalau dia gak menyebar hoax 1 hari saja, itu sudah pusing. Itu sudah gemetaran. Itu sudah gatel. Ya kan? Tapi kalau dia sudah nge-share berita-berita yang hoax, apalagi forward berita-berita yang hoax tanpa disaring dulu, ya. Dan itu sudah hal yang biasa dilakukan. Nah, kalau berita-berita hoax itu biasa yang dilakukan. Kembali statement dari Andre Wongso tadi. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu sangat gampang. Nggak usah diajarkan pun bisa forward. Langsung share ke seluruh orang yang melihatnya. Dan hoax itu akan menjerumuskan manusia yang lainnya. Hoax itu menimbulkan chaos dalam pikiran manusia. Menimbulkan hal-hal yang tidak menentu dalam kehidupan manusia. Menimbulkan ciutnya hati. Kehilangan pengharapan. Karena selalu ditakuti dengan berita-berita hoax. Bapak saudara, jika kita bandingkan rokokmu membunuh anak dan istrimu. Kalau orang sudah terbiasa dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ini akan menjadi iklan belaka. Nyatanya saya sudah dari umur 15 tahun hingga hari ini merokok nggak apa-apa tuh. Ya kan, bahkan lebih sadis lagi. Ya maaf, waktu Bu Anita di rumah sakit itu ada saya dikirimi berita. Ya nggak jauh di tetangga saya dari grup RT. Pak, ternyata ada efek positifnya ya, itu orang yang perokok berat gitu kan. Ternyata di klaster kita ini perokok berat itu nggak ada yang keserang tuh. Nggak ada yang keserang COVID tuh, coronanya takut. Ya, sama hawa panas yang ada dalam paru-parunya gitu kan, sehingga terhindar. Saking banyaknya nikotin, ya kan, coronanya itu kalah gitu kan. Ya ini saya bilang, ini berita-berita yang hoax ini ya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, secara medis nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti ini. Tetapi berita-berita ini laku. Nah, peringatan yang baik ini nggak laku. Ini bagi orang yang zona baik. Ini nggak laku ini. Ini mau omong kosong nih. Rokok membunuh anak dan istrimu. Nyatanya sampai hari ini saya bisa hidup, bisa sehat. Tuh tetangga yang nggak pernah ngerokok, kolab juga. Ya kan? Nah, bagi orang-orang yang terbiasa dalam zona kehidupan yang seperti ini, ya itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Tetapi ini menyesatkan. Gak membawa dampak berkat bagi semua orang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau yang namanya berita-berita hoax itu, berita-berita yang miring itu laku keras.
Makanya saudara-saudaraku, siapa jemaat ini yang jadi YouTuber? Kalau Bapak Ibu sebagai YouTuber menampilkan, menyuguhkan berita-berita yang positif. Nah, Bapak Gembala menyampaikan banyak hal tentang khotbah, tentang hal-hal yang membangun rohani melalui YouTube-nya. Saya lihat yang subscribe itu kebanyakan jemaat, ya kan? Ada sekian ratus subscribe. Ya, tetapi kalau beritanya itu, maaf misalnya ya, Presiden Jokowi diopnam, waduh, itu jutaan itu yang followernya, itu jutaan yang subscribe-nya. Bapak Ibu saudaraku, apalagi berita ini kalau di YouTube kan, waduh, ini membawa dampak besar negatif, ya. Nah, orang-orang yang kecenderungan mendengarkan berita-berita yang negatif itu jadi YouTuber itu sangat laku keras, banyak like-nya, banyak subscribe-nya. Tetapi berita-berita keselamatan, berita-berita anugerah daripada Tuhan, berita-berita sukacita, berita-berita yang berdampak bagi roh kita, berita-berita yang membangun kehidupan, zona di bumi dan di surga, keselamatan kekal, itu sangat minim orang subscribe, sangat minim orang like. Bapak Ibu ini sangat memprihatinkan. Maka itu Tuhan akan mengubah kebiasaan-kebiasaanmu. Ya, hai Bapak Ibu saudara sekalian, yang demen banget, yang doyan banget berita-berita hoax ini, ya bertobatlah, sadarlah, dengar berita-berita firman yang ya dan amin. Dengar berita firman yang membangun dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengadakan polling ya menjelang COVID-19 dulu saya mengadakan polling melalui para mahasiswa kepada salah satu gereja. Saya tidak sebut gerejanya, denominasi gerejanya. Ada satu pertanyaan pertama. Kebiasaan yang tidak baik di jemaat itu apa? Dia jawab, terlambat datang dan pulang lebih cepat. Itu 13 responden yang menjawab. Ya, 13 responden dari 50 responden. Itu terlambat datang dan pulang lebih cepat. Saya katakan pertanyaan ini bukan hanya insidentil ya. Itu yang harus dinilai paling enggak 3 bulan. Yang dilakukan itu selama 3 bulan. Dan hasilnya seperti ini. Ada kecenderungan di situ bahwa jemaat terlambat datang ke gereja dan pulang lebih cepat. Itu kebiasaan baik apa tidak baik? Sangat tidak baik. Bapak Gembala tertawa ya, karena di pamflet di kaca itu saya lihat ya, lebih cepat datang ke gereja. Itu luar biasa dampaknya ya. Saya rasa jemaat di Morotai ini jemaat-jemaat yang setia. Terlambat datang janganlah, pulang lebih cepat janganlah. Oh, atau enggak begini. Ya kan, datang 15 menit sebelum doa berkat. Ya, giliran Pak Apin sudah naik mimbar, sudah mengangkat tangan, masuk deh tuh, udah terima berkatnya doang. Udah biasa ya kalau manusia di bumi ini hanya mau terima berkatnya aja ya. Prosesnya tidak mau. Nah, itu pertanyaan yang pertama, 13 responden yang menjawab, ya. Yang kedua, bisik-bisik sambil tertawa. Betul? Bisik-bisik sambil tertawa. Maka itu ada satu pengamatan yang menarik di situ. Si A dan si B itu nggak boleh ditukar bangkunya. Si A sama si B nggak mau ditukar bangkunya. Dan kalau ada yang jemaat yang menghalangi si A dan si B bangkunya, itu dia digeser atau bergeser atau pindah. Nah, di situ ada satu faktor pembiasaan. Setiap kali dekat dengan dia, selalu waktu khotbah, waktu puji-pujian, bukannya nyanyi malah bisik-bisik. Ya, Bu Anita itu nanti tegur itu song leadernya itu, ya bajunya jangan begitu deh. Ya, bisik-bisik.
pemain musiknya ganteng loh. Ya, gitu ya. Itu ya singernya cantik loh. Ya. Itu suka sekarang lagi bisik-bisik sama adiknya juga nggak apa-apa ya kan di rumah ya luar biasa. Tapi kalau di gereja, di dalam gereja ya bisik-bisik sambil tertawa gitu. Nah itu kan sangat mengganggu ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ini bisik-bisik yang sambil tertawa itu ada berapa responden? 10 responden. Ya, 10 responden ya. Yang ketiga, mengaktifkan dan memainkan handphone. Berapa responden yang menjawab? 15. Mengaktifkan dan memainkan handphone. Betul apa benar? Ya, makanya ada hamba-hamba Tuhan yang ekstrim. Kalau ke gereja yang dibawa Alkitab bukan handphone. Kan di handphone kan ada Alkitab elektronik, tidak. Apakah handphone itu disebut kitab suci? Yang kitab suci adalah yang Bapak Ibu baca itu yang ada tulisannya. Itu kitab suci. Nggak ada handphone suci. Ya. Saking ekstrimnya handphone semua ya harus ditinggalkan di counter di depan. Ya di locker depan sudah disiapkan untuk naruh handphone. Di dalam gereja tidak boleh bawa handphone. Yang dibawa adalah Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam pengamatannya ya mahasiswa ini mengamati bahwa di dalam gereja, di dalam jemaat itu kebanyakan semua bawa handphone dan aktif serta memainkan handphonenya. Ya. Betul? Nah, ya hamba Tuhan lagi khotbah, pendeta lagi khotbah, ada WA ring ya. Tolong tanda tangani dulu itu nota perjanjian kerja. Nah, yang kontrak kerja harganya 5M. Wah, pasti kabur keluar tuh tanda tangan ya. Karena handphone tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu perhatikan dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini angket ya, ini polling ya. Ini penelitian di lapangan yang seperti ini. Samplingnya beberapa gereja dan kita dapati seperti ini. Yang keempat, ya kan? Tidur saat beribadah. Itu 7 orang yang respondennya. Tidur saat beribadah. Ya, tidur saat beribadah. Ya kan? Maka itu ada perintah-perintah yang ekstrim juga. Dulu sering kita undang di GBKC ya, Jalan Morote ya. Kalau ada jemaat yang tertidur sebentar gitu, ditiuplah itu mic-nya dengan kencang-kencang. Sehingga terbangunlah dia, ya kan? Nah, tidur saat beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah hal ini tidak menghargai hadirat Tuhan dalam kehidupan beribadah di hadapan Tuhan? Tidur saat beribadah ini bukan 1-2 kali, sudah menjadi zona kebiasaan. Maka itu harus dirubah. Siapa yang bisa mengubah? Kita. Tuhan sudah ingatkan. Ya, Tuhan sudah ingatkan. Tinggal kita mau tidak. Tidur saat beribadah itu 7 responden. Dan gelisah itu 5 responden. Gelisah itu bawaannya dikit-dikit lihat apa? Jam tangan. Dikit-dikit noleh ke belakang, noleh ke samping kiri, noleh ke samping kanan. Ya kan, terus bunyi-bunyiin kaki, plak 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 ya. Terus main-mainin buku, main-mainin Alkitab dan segala macam. Sudah gelisah. Bapak Ibu Saudara, ini peringatan buat kita semua tanpa kecuali. Ya kan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, 5 kebiasaan yang tidak baik ini dalam gereja. Ya. Kita harus mampu mengubah 100%. Jangan tinggalkan sekian persen. 0,5, 0,3, 0,1 sekalipun jangan tinggalkan. Kikis habis.
Yang mengubah siapa? Kita. Ya, kita yang beranjak dari zona kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini. Nah, oleh sebab itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan atau salah satu kita ada di dalam zona 5 ini, atau salah 2 kita ada di sini, atau salah 3 kita ada di sini, atau salah 4 kita ada di sini, atau 5-5-nya kita ada di sini, maka firman Allah katakan bertobatlah. Harus apa kita lakukan? Bapak Ibu Saudaraku, sadari bahwa Allah itu maha hadir. Sadari bahwa Allah itu maha hadir. Mazmur 1:9 ayat 7-8 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Bapak Ibu Saudaraku, pertama kita bisa mengalahkan, mengubah kebiasaan kita yang buruk. Pertama kali harus saudara dan saya sadar bahwa Allah itu maha hadir. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa Allah itu maha hadir, maka kita memberikan hormat, kita tunduk. Ya, kita berikan hormat, kita tunduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya melihat Pak Jokowi turun ke NTT kemarin di Sabu, terus di kemarin peresmian bandara udara di Jawa Tengah. Itu ketika dia sampai turun bandara disambut meriah dengan tarian khas NTT, tarian khas Sabu disambut meriah. Waktu di Sorong pun disambut meriah dengan tarian-tarian tradisional. Semua orang memberikan hormat dan teriakan Pak Jokowi dan segala macam. Itu presiden kita, apalagi Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Allah yang hadir di dalam persekutuan kita. Allah yang hadir dalam ibadah kita. Allah yang hadir di kantor kita. Allah yang hadir di keluarga kita. Allah yang hadir dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Apakah kita yang tidak memberikan hormat, yang tunduk kepada Allah? Kalau kita sadar kehadiran Allah, ya, kita bisa merefleksi diri, mawas diri, koreksi diri. Kalau kita sadar bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan membuat kemeriahan. Kita akan membuat kemeriahan dengan apa? Dengan puji-pujian kepadanya, dengan sembah di hadapannya, dengan musik-musik di hadapan Tuhan, dengan kemeriahan. Hosana, Hosana. Engkau anak Allah yang hadir dalam kehidupanku. Engkau anak Allah yang memberkati dalam kehidupanku. Engkau Allah yang ada dalam kehidupanku, menyembuhkanku. Engkau sorak-sorai dengan meriah. Bapak Ibu Saudara, kalau sadar bahwa Allah hadir setiap waktu. Dan Allah hadir dalam setiap keadaan kita. Dan Allah maha hadir. Omnipresent. Nah, kalau kita sadar juga Allah itu maha hadir. Tempat di mana Allah hadir itu adalah apa, saudara-saudara? Kudus. Kuduskan dirimu sebab tempat itu kudus. Di mana di tempat Allah hadir, tempat itu kudus. Maka itu ketika Abraham keluar dari kampung halamannya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, di tengah jalan setiap ia berhenti selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan di situ Allah hadir. Dan di situ Abraham bersekutu dengan Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan dia. Tempat itu kudus. Tempat itu kudus. Di mana kita hadir, tempat itu kudus. Saudara ini sadar. Ini orang yang sadar. Ini orang yang mengerti bahwa Allah itu maha hadir. Di tempat Allah hadir itulah tempat itu kudus. Maka siapa yang masuk dalam hadirat Tuhan harus dengan apa, saudaraku? Kekudusan. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengalami kepekaan terhadap dosa. Ya, kita harus mengalami kepekaan terhadap dosa. Orang yang mengalami kepekaan terhadap dosa adalah
Orang yang tidak jatuh pada lubang yang sama. Orang yang peka terhadap dosa memungkinkan orang itu untuk tidak jatuh pada lubang yang sama. Prinsip dalam dunia kerja adalah sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara. Kalau kelemahanmu ada dalam bidang keuangan, jangan pernah kau mau ditunjuk di perusahaan, di gereja atau dimanapun juga sebagai bendahara. Sadar diri bahwa engkau memiliki kelemahan di keuangan. Kalau engkau sadar bahwa kelemahan kita ada di mulut kita, suka ceriwis, cerewet, marah-marah dan segala macam, sadari bahwa kelemahanmu ada di situ, maka lebih baik berdiam di hadapan Tuhan. Sedikit bicara, banyak bekerja. Sadari kelemahan kita ada di mana, maka engkau akan memperoleh satu perbaikan, perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kelemahan kita memang kalau beribadah itu bisik-bisik selalu, ya tolong hindari teman yang suka bisik-bisik itu. Ya, kalau kelemahan kita kalau lagi ibadah itu suka mengantuk, ya tolong hindari situasi yang langsung berhadapan dengan AC. Ya, salah satu AC yang disalahkan, membuat cepat tertidur dan segala macam. Ya, tolong menjauh dari situ. Kondisikan dirimu supaya ada kepekaan. Ya, kekurangan kita harus sadar. Siapa yang tahu kekurangan? Ya kita. Siapa yang tahu kelemahan kita ini? Ya kita sendiri. Maka itu sadari. Peka terhadap dosa. Kalau kelemahanmu ya ada di keuangan, ya jangan dekat-dekat dengan zona keuangan, nanti bisa mencuri atau menggelapkan uang atau korupsi dan segala macam. Tapi sadari bahwa kalau saudara saya memiliki kelemahan di bidang hal-hal yang seperti itu, mari kita hindari jauh-jauh supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Hari ini sudah dosa di dalam perzinahan, masih saja bermain dengan video-video porno, masih bergaul dengan orang-orang yang menyebar berita-berita seksualitas yang gak jelas, maka lambat laun akan terpesona dan jatuh pada lubang yang sama. Jangan jatuh pada lubang yang sekali pada lubang yang sama, ketika pada lubang yang sama akan menjadi satu kebiasaan. Dan kalau itu diumbar, kalau itu dibiarkan, maka akan menjadi zona yang melekat dalam diri manusia. Dan sadari, cepatlah bertindak, cepat ambil keputusan. Maka itu pekalah terhadap dosa. Peka terhadap dosa. Ya, yang terakhir adalah perbaharui pola pikir kita. New mindset. Ketika kita memperoleh satu pemikiran yang baru, maka kita akan memperoleh hasil yang baru juga. Ketika mindset kita masih yang lama, maka nggak akan bergerak dari pembaharuan. Ketika kita berpikir masih jadul, maka tidak ada sesuatu yang terjadi dalam suatu hal yang baru. Tapi ketika kita berpikir modern, berpikir yang sudah diperbaiki, diperbaharui, pola pikir yang dikehendaki Tuhan, maka kita memperoleh hasil yang baru yang dikehendaki Tuhan juga. Apa pola pikir yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita? Saya sudah menang. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menang. Saya bukan pencundang. Ya, saya bukan lemah, tapi saya kuat. Ya, saya tidak tradisional, tapi saya modern. Saya bukan miskin, tetapi saya kaya di hadapan Tuhan. Saya bukan tidak mampu, tapi saya mampu di hadapan Tuhan. Inilah pemikiran-pemikiran yang diperbaharui. Saya sudah menang. Ya, katakan dalam hatimu, saya sudah menang.
Siapa yang memenangkan engkau? Siapa yang memerdekakan engkau? Yesus Kristus Tuhan. Ketika ini menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang menang. Menjadi orang-orang yang dimenangkan. Dan saudara dan saya adalah pemenang, bukan pecundang. Setiap apapun yang saudara hadapi, gunakan prinsip ini. Saya sudah menang. Saya sudah menang. Saya sudah menang. Saya bisa mengalahkan ketakutan. Lah ini khotbah, lah ini doa. Mungkin ke toilet saja masih takut, ya kan? Ya kan? Ini sudah doa, ini sudah khotbah, ini sudah membaca firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, lewat jalan rada gelap saja sudah gemetaran, sudah takut. Perhatikan, katakan dalam dirimu, dan ini akan menginspirasi dalam diri kita semuanya. Saya sudah menang. Ya, saya sudah menang. Ya, katakan dalam hatimu, saya sudah menang. Amin. Yang kedua, saya bukan budak dosa. Saya bukan budak dosa sehingga saya harus tunduk kepada dosa. Tetapi saya harus menghancurkan dosa. Saya harus melawan dosa. Saya harus menghancurkan, membuang jauh-jauh dosa. Saya bukan budak oleh dosa. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan yang sudah melekat, ya, kebiasaan sudah melekat, ya, itu akan menjadi budak-budak dosa. Kalau seorang sudah menjadi budak dosa, bahasa Alkitab katakan itu sudah bebal. Bahkan lebih sadis lagi, itu bisa melawan Allah, melawan firman Tuhan. Katakan dalam hatimu, saya bukan budak dosa. Sehingga saya tidak mau dipancing dengan dosa apapun. Saya sudah berubah. Saya sudah mengubahkan diri saya. Yang orang-orang yang berdosa sudah dimurnikan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Saya ini menang. Saya bukan budak dosa. Dan saya tidak mau dikungkung dengan dosa yang merintangi dalam kehidupanku. Dan saya ini masuk zona dalam pengubahan. Yang ketiga yang kita kumandangkan adalah saya sudah lahir baru. Ya, katakan dalam hatimu, saya sudah lahir baru. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita sudah lahir baru, berarti sesuatu yang lama, konsep yang lama, perbuatan yang lama, pemikiran yang lama, kehendak hati yang lama, yang berbaur dengan dosa, itu ditanggalkan. Saya sudah lahir baru. Lahir baru di dalam Kristus. Ketika aku percaya di dalam Yesus Kristus, aku menemukan sesuatu yang baru. Apa itu? Perubahan dalam hidupku. Yang tadinya suka mencuri, tidak lagi mencuri 100%. Bukan 0, sekian persen lagi. Bapak Ibu Saudaraku. Yang tadinya suka marah-marah dan cenderung menjadi satu kebiasaan. Itu bertobat. Saya udah lahir baru. Saya enggak marah-marah lagi yang tidak punya dasar, yang enggak tepat waktu, yang enggak tepat sasaran dan segala macam. Saya sudah lahir baru. Saya enggak mau lagi terikat pada dosa. Saya bukan budak dosa. Saya itu sudah menang. Saya bukan budak dosa lagi. Dan saya sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka inilah saatnya saudara dan saya yang namanya masuk dalam zona mengubah kebiasaan kita. Yang terakhir dikatakan, saya harus bisa. Amin. Saya katakan dalam dirimu, dalam hatimu, saya harus bisa. Bisa apa Bapak Ibu? Bisa mengubah hidupku yang lama menjadi baru. Bisa mengubah kebiasaanku yang lama menjadi baru. Saya harus mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Menjadi suatu kebiasaan yang dikenan oleh Tuhan. Ya, saya harus bisa membaca Alkitab. Ya, sekalipun itu di handphone. Ya, kalau di rumah, di kerja dan di jalan, saya harus bisa mengubah kebiasaanku yang suka ngomel yang gak jelas, ya kan? Saya harus mengubah kebiasaanku yang merokok berat. Saya harus mengubah kebiasaanku, harus bisa mengubah mindsetku yang cenderung menghakimi orang lain. Ya kan? Saya harus bisa mengubah kehidupanku yang jarang beribadah di hadapan Tuhan menjadi kehausan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut
pola pikir yang dibaharui di hadapan Tuhan. Saya sudah menang, saya bukan budak dosa, saya sudah lahir baru. Dan katakan dalam hatimu, saya sudah menang. Ya, sekali lagi saya katakan dalam hatimu, saya sudah menang. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Allah hari ini memberkati kita semua, menjernihkan hati dan pikiran kita semuanya, sehingga semua kehidupan kita mengalami perubahan dan Tuhan mengubah kebiasaan kita yang tidak baik menjadi baik dan sangat baik sampai Dia datang kedua kali menjemput kita sekalian. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Saya hanya mengingatkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam gereja. Salah satunya di sini adalah sampling saja. Menurut penelitian, terlambat datang dan pulang lebih cepat. Saya kan banyak bisnis, banyak usaha, banyak pertemanan, banyak lidah segala macam. Saya harus pulang cepat karena dan segala macamnya. Padahal Allah hadir di situ harus mengkhususkan diri buat Tuhan. Bisik-bisik sambil tertawa di gereja. Ya kalaupun ada, ya kita sadar dan bertobatlah. Mengaktifkan dan memainkan handphone saat beribadah, ya kita harus bertobat, berjaga dan berdoa lah. Tidur saat beribadah, nah ini yang sangat apa yang didapat kalau orang lagi ibadah terus tidur? Apa yang didapat? Ya, tapi giliran Pak Apin mengangkat tangan, terimalah berkat Tuhan, langsung itu melek, ya kan? Gelisah ini biasanya orang-orang yang terlibat di dalam urusan bisnis yang super sibuk. Ya, ini ibadah kapan sih selesainya Bu Anita, ya kan? Ini biasa jam berapa sih lagi ini bisa selesai nih khotbahnya? Ada segala macam. Sudah lihat jam sana, lihat jam sini. Perhatikan. Tuhan dikemanakan? Allah hadir di situ. Allah hadir dan Allah berkenan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Paling tidak 2 jam saja. Ya, dalam masa pandemi ini protokol kesehatan 1,5 jam. Kalau sudah tatap muka kita bisa 2 jam. Itu paling lama. Dan lebih lama lagi kalau kita makan bakso itu bisa 2,5 jam. Itu bisa 3 jam. Itu bisa 4 jam. Kalau makan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu kok dirasa terlalu lama, sangat lama. Dan hanya habis waktu saja. Perhatikan kebiasaan-kebiasaan ini. Mari kita buang jauh-jauh. Mari kita hancurkan jauh-jauh. Dengan mengambil satu statement. Saya harus bisa mengubah diri saya. Saya harus bisa mengubah zona kebiasaan yang tidak baik. Menjadi baik dan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari Tuhan banyak kelemahan, banyak pelanggaran yang kami lakukan. Tetapi hari ini kami mulai menyadari kehidupan kami. Sekecil apapun kebiasaan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri datang ke dalam kehidupan kami, menegur kami, memberi peringatan pada kami. Supaya kami tetap waspada. Biarlah kami menghargai kehadiran Tuhan. Biarlah kami peka terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Juga Tuhan Yesus, kami punya pola pikir yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempunyai pola pikir yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami memperoleh perubahan yang signifikan dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi ini diberkati semuanya. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini akan membangun kehidupan rohani kami menjadi baik, menjadi lebih baik sampai Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah dalam hidup kita.
Dan hari ini Tuhan rindu mengubah kebiasaan kita, ya. Jadi tahun 2021 Yesus mengubah segalanya, termasuk mengubah kebiasaan kita. Kita tahu kebiasaan yang kita mau ubah harus kita ubah lewat kebiasaan kita kembali. Jadi membangun kebiasaan lewat kebiasaan kita yang perlu kita bangun. Hari ini kita belajar supaya membiasakan diri untuk peka bahwa itu salah, itu dosa, itu tidak. Jadi ubahlah bahwa kalau itu buruk, kalau itu tidak baik, kalau itu jelek, kita harus hancurkan atau kalahkan dengan kebiasaan yang baik. Kita tahu kebiasaan buruk menghancurkan masa depan, dan kebiasaan baik akan membangun masa depan kita, akan menuju masa depan kita. Percayalah, ayo kita latih kepekaan kita bahwa ini jelek, ini yang baik. Kita latih hati kita, rohani kita, bahwa kita harus peka, ini dosa, ini bukan. Jadi kita harus betul-betul tahu. Dan perlu juga bahwa kehadiran Allah nyata dalam diri kita. Kalau waktu kita berbuat dosa, Allah hadir loh. Waktu kita berbuat jelek, Allah hadir loh di situ. Kepekaan terhadap kehadiran Allah ini penting sekali. Supaya kita sungguh-sungguh tidak melakukan yang cacat, yang buruk, yang jelek. Membiasakan yang jelek karena Allah hadir. Jangan, saudara-saudara. Tapi membiasakan yang baik dengan berkata yang baik, saudara-saudara. Baharui mindset kita tadi ya. Pola pikir kita untuk berpikir yang benar, yang baik, yang tepat, sesuai dengan kehendak Allah. Itu pesan khotbah kita hari ini, supaya kita sama-sama membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik pasti menentukan masa depan. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berikan kemampuan kepada bangsa kami untuk mengatasi teroris ya Bapak. Kau berkati kepolisian, TNI, Densus 88 untuk bisa menangani teror-teror yang terjadi di Indonesia. Juga berikan kepada Bapak kemampuan kepada bangsa kami untuk membongkar radikalisme ya Bapak. Tokoh-tokoh di balik kegerakan radikal pemecah bangsa ini Tuhan bongkar dalam nama Yesus. Supaya tersingkap sehingga bangsa kami semakin hari semakin baik. Tuhan juga beri kemampuan ya Bapak kepada kepolisian, ya Bapak kepada khususnya Tuhan Yesus, ya Bapak yang menangani korupsi di negara kami Tuhan Yesus, supaya KPK dapat membongkar dan KPK dibaharui Tuhan Yesus, sehingga dapat membongkar peristiwa-peristiwa korupsi-korupsi dan koruptor-koruptor di Indonesia, baik itu yang besar maupun yang kecil, supaya dibersihkan atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Gereja Bethel Indonesia, Tuhan berkati GBI seluruh Indonesia, bahkan GBI secara khusus di GBI Morotai Tuhan, yang rencana akan onset tanggal 4 Juli yang akan datang. Tuhan berkati ya Bapak. Baik para pemusik, para pelayan-pelayan Tuhan, para pengkhotbah Tuhan, dan juga jemaat yang hadir secara onset menurut protokol kesehatan kembali. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami minta anugerah Allah Tuhan memimpin Gereja Bethel Indonesia. Bapak, Engkau memberkati gembala senior kami, Ibu Komala Jaya ya Bapak. Engkau memberkati di usianya yang ke-79 yang akan datang. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, kami minta kesehatan, kekuatan daripadamu, juga seluruh keluarganya diberkati ya Bapak. Baik Cisani, Cihani ya Bapak, juga seluruh keluarga Ibu Komala dan anak cucunya. Juga ya Bapak, anak-anak dari Cimeti, Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang memberkati keluarga Ibu Komala di dalam nama Yesus. Engkau juga menyembuhkan Pak Hanafi, Tuhan memberi kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Oma Su, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami berterima kasih, Cianti Engkau sudah sembuhkan. Bapak, Engkau memberkati Oma Dadang di dalam nama Yesus, Oma Sri, Oma Gin dan anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau berkati Ibu Sinarwati juga. Iciana Tuhan Yesus. Engkau berkati. Berkati Pak Samuel Tuhan Yesus.
untuk rencana ya Bapak operasi jantungnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga Ci Unyang ya Bapak yang punya problem, Cici hamba Tuhan untuk jantungnya juga. Tuhan Kau berkati, Kau tolong. Icing Tuhan, Ibu Nuryani, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Juga Dedi ya Bapak. Engkau berkati dengan kekuatan kuasa Allah. Tuhan berkati keluarga TIIS ya Bapak. Lora yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesembuhan dari jemaat-Mu ya Bapak, keluarga Pak Tony, keluarga Om Berti, keluarga Pak Tanto, keluarga Pak Andaya, keluarga Pak Rian bersama dengan Ibu Emma. Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah berkati. Kami sangat mengucap syukur. Tuhan juga menyembuhkan Andre ya Bapak yang kecelakaan di jemaat Parung Panjang. Tuhan berkati ya Bapak. Engkau juga Tuhan sudah menopang dan menolong keluarga Miming, memberi penghiburan dan kekuatan juga. Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Kami rindu Tuhan, Engkau terus-menerus menyertai dan memberkati kami sekalian. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atas kita sekalian. Mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua diberkati dan berkata amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan pengumuman. Shalom Jemaat GBI Kasih, berjumpa kembali bersama saya Jonathan Daniel di GBI Kasih News hari ini. Kami segenap jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Dr. Haryanto untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ngopi minggu ini akan dilaksanakan pada Rabu 16 Juni 2021 jam 7:30 malam. Ibadah ini akan dilaksanakan via Zoom meeting. Kami mengundang seluruh pelayanan jemaat Tuhan untuk terus setia mengikuti ibadah doa terobosan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Juni 2021 jam 3:30 sore via aplikasi Zoom meeting. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Ibu Elia Putri Lestari. Ibadah raya minggu depan, Minggu 20 Juni 2021 jam 8 pagi, kita akan dilayani oleh PDM Anita Ratu Edo MPDK. Ibadah ini akan dilaksanakan via Zoom meeting dan dapat diakses secara live streaming melalui channel YouTube GBI Kasih Morotai. Adik-adik Abi Kasih, jangan lupa ya untuk terus mengikuti ibadah Abi setiap hari minggunya jam 4 sore via aplikasi Zoom meeting. Meeting ID dan passwordnya tertera di layar ya. Sebagai catatan, kami mengharapkan kerjasama dari setiap orang tua untuk mengingatkan anak agar hadir tepat waktu, membantu anak mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan agar beribadah di gedung gereja, mendampingi anak-anak selama jalan ibadah agar anak-anak bersemangat dan fokus beribadah, membantu mematikan mikrofon saat ibadah ingin dimulai dan menyalakannya ketika anak-anak diminta responnya. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang tetap memiliki keinginan untuk menabur ladangnya Tuhan, persembahan jemaat dapat diberikan secara transfer dengan nomor rekening 730 500 406 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Ibadah gabungan Teens dan Youth GBI Kasih dan GBI Gloria akan dilaksanakan pada Sabtu 19 Juni 2021 jam 6 sore via aplikasi Zoom meeting.
Ibadah gabungan ini akan dilayani oleh Saudara Hizkia Immanuel MDiv. Sekian GBKC News hari ini. Happy Sunday, God bless you.